Pagi, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut. Yang saya hormati Ketua APSI Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Ketua PAPSI Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Ketua APEDNAS Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Ketua PPDI Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati para camat yang desanya melakukan pemekaran desa di Kabupaten Garut. Yang saya hormati para kepala desa yang desanya melakukan pemekaran. Saya kira tepuk tangan juga untuk yang saya hormati pula di pemekaran desa Kabupaten Garut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti penyerahan kode register persiapan pemekaran desa di Kabupaten Garut. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan laporan, dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan kerja kami, Pak Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat dan para kabit yang ikut serta juga membantu di dalam proses pemekaran desa ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa, pemerintah daerah berwenang melaksanakan penataan desa sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan desa, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Izinkan saya membacakan pantun sebelum mengakhiri sambutan ini. Jeruk perut kesukaan para dewa. Kabupaten Garut memang istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Bupati Garut kepada yang kami hormati Ibu Dr. Dwi Haja Lutfianisa Putri Karmelina MPA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keberkahannya selalu mengiringi kita. Amin. Kita bukan mama ngiringin Bapak. Ini saya nggak ngirimin apa-apa. Saya nggak ada pidato ya. Tapi ya ada beberapa yang ingin saya sambut. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPRD Provinsi, Pak Kadis, Pak Gubernur, Wakil Pak Gubernur, dan saya juga mewakili Pak Bupati. Juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kadis DPRD, Pak Nurdin, anggota DPR baik dari Provinsi, DPRD Provinsi, Komisi 1, dan DPRD Kabupaten Garut yang hadir hari ini. Juga Kepala Desa dan Pak Camat yang hadir, yang desanya dimekarkan. Juga untuk perkumpulan organisasi kepala desa maupun organisasi yang hadir, saya ucapkan terima kasih dan salam hormat saya. Di sini mungkin saya kalau misalnya pidato tidak suka lama-lama, kecuali soal sampah dan premanisme, Pak. Tapi ini saya ingin berbagi ya kepada rekan-rekan kepala desa. Kepala desa ini kan garda terdepan pemerintahan daerah, yang paling dekat dengan rakyat, yang paling bisa menjadi eksekutor dari apapun kebijakan, baik itu negara, provinsi maupun daerah. Dengan diadakannya pemekaran, walaupun mungkin tadi Pak Kadis bilang secara fisikal belum tentu akan dibekarkan, tapi saya berharap secara pelayanan publik
ini menjadi lebih bisa memperhatikan masyarakatnya. Saya sering sekali mendapatkan masukan, kritikan, laporan, aduan terkait dengan kondisi masyarakat desa, dari mulai jalan atau misalnya ada rumah tidak layak huni atau ada keluarga yang terlantar dan miskin, juga beberapa layanan publik yang tidak terlayani dengan baik. Memang sudah sepatutnya harusnya laporan itu sampai dulu ke kepala desa. Tapi entah ya, mungkin karena hari ini secara media sosial saya buat, jadi semua orang lebih percaya ngetek saya. Dua, saya dan Pak Deddy Mulyadi pasti itu yang ngetek undangan. Nah, saya berharap desa-desa yang dimekakan ini bisa memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai dikomplain lagi kepala desanya kemana, kepala desanya kemana. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak kenal gitu ya. Tapi saya berharap karena spiritnya sama, gubernur kita selalu mengumpulkan bupati atau wakil bupati atau jajarannya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan saya berharap walaupun mungkin kita tidak sering bertemu, karena mengumpulkan 400, sekarang tambah ya 421 ditambah 20 sekian, itu kan tidak mudah. Jadi saya berharap tanpa dikumpulkan pun, melihat spiritnya Pak Bupati dengan saya dalam membangun Garut, ini harus digelarkan juga di desa masing-masing. Nah, karena sebenarnya apa yang kami inginkan hari ini tidak jauh dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ingin hidupnya sejahtera, walau kita tahu juga tidak semuanya salah pemerintah, tapi setidaknya kita memberikan kehangatan layanan saur orang Sunda di Bebenjogre. Seaya anggaran yang penting mah kadesna lama, kadesna ayah, kadesna ayah di lapangan, dan di kantor sesekali menyambut dan memberikan apa yang dibutuhkan. Masyarakat itu sebenarnya tidak perlu langsung diselesaikan masalahnya, tapi mereka diberikan tanda ya, diberikan, oh ini loh kepala desa saya perhatian loh, oh orang-orang desa saya perhatian loh, walaupun tidak diberikan apapun pada hari itu. Yang saya lihat seperti itu, karena kita juga kan logis realistis, tidak semua dana anggaran cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang penting transparansi, komunikasi, dan pelayanan harus memuaskan. Itu saja. Nanti kan desa-desa yang baru masih ada pendampingan, masih ada observasi. Semoga bisa menjadi desa yang mandiri, dan bertambahnya jumlah desa di Garut ini menjadi Garut ini jadi semakin besar ya jumlah desanya, dan mungkin semakin dua sisi sih, bisa semakin mudah, bisa semakin sulit. Semakin sulit kalau misalnya secara koordinasi tidak baik juga, tapi semakin mudah karena kenapa? Semakin banyak agen-agen pemerintahan lewat kepala desa untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah yang pasti itu bersumber dari provinsi dan kebijakan presiden. Itu saja. Jadi selamat ini kita lihat dalam beberapa bulan ke depan Bapak Kadis DPRD semoga senantiasa selalu bersamai supaya desanya bisa wujud nanti sampai fungsinya bisa punya dana desa sendiri. Itu kan yang diinginkan. Serah sendiri. Ya, sing amanahnya. Selamat di kepala desa. Ya, yang disewakan. Itu dulu. Kalau mau bicara komentarnya tak selalu mau. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Kami silakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Anas Muhammad Ade Afriyadi MP. 22 desa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia, dan Bapak pada rekan saya Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah serta Provinsi Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat ini dalam kaitan penataan desa telah dibentuk tim penataan desa yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dan tentunya kami DPRD khususnya Biro Pemkotda menjadi tim penataan desa, dan kode register yang sekarang disampaikan ke pemerintah Kabupaten Garut itu
dikeluarkan oleh Biro Pemerintahan Otonomi Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desa di Jawa Barat. Puji dan syukur mari kita panjatkan dari Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Hari ini kami akan menyampaikan register desa untuk desa Pemekaran yang ada di Kabupaten Garut sebanyak 22 desa. Tentu bagi saya, baik secara kedinasan maupun pribadi, sangat bersyukur karena hari itu 27 Maret 2025 saya begitu barang menjalankan DPM Desa 2019. Saya pikir saya tidak akan kembali lagi mengurusi desa dan kelurahan. Ternyata setelah tugas saya membongkar kawasan puncak yang kira dalam kebijakan Gubernur Jawa Barat, dan bagi saya juga itu menjadi hal yang mungkin catatan selama hidup saya dan selama mengabdi, karena di kawasan puncak pada era sebelumnya saya diusir untuk keluar dari kawasan puncak. Konteksnya sebagai Kasatpol PP saya harus menegakkan aturan, tetapi kenyataannya saya harus keluar dari puncak. Tapi di era kepemimpinan Bapak Aing Gubernur Jawa Barat, saya diperintahkan membongkar. Jadi yang sudah diusir balik lagi, tapi tugasnya membongkar. Alhamdulillah 25 Maret tugas itu selesai dilaksanakan. 27 Maret saya balik Barat Ibu Wakil Bupati. Jadi saya memang kalau berbicara mengurusi desa mungkin terlalu lama. Bahkan sebelum saya diberi tugas menjadi kepala bagian pemerintahan desa dan kelurahan juga saya sudah bolak-balik ke desa. Intinya mah bosan di kantor, resep jalan-jalan. Mungkin itulah yang membuat saya senang kembali lagi, dan hari ini menyerahkan tindak lanjut rencana pemekaran desa dengan kode register desa. Dan bapak saya juga orang Garut, saya asli Kabupaten, ibu saya Cirebon, tapi lama di Subang. Jadi kalau ditanya asli bingung, kalau ditanya Pak Gubernur asli mana, menyebut Garut, dari Subang. Beliau tahu saya di Subang, tapi kalau saya mengakunya Subang, kalaupun saya Garut. Tapi alhamdulillah NKRI dan hari ini mengawali tugas saya sebagai kepala DPM Desa Provinsi Jawa Barat menyerahkan 22 kode register. Pasti ada yang berpikir kemungkinan kepala DPM Desa ada Garut 22 desa itu dimengkakan, padahal saya hanya tinggal menjalankan tugas menyerahkan kode register yang sudah digawangi oleh Kepala Biro Pemerintahan Otonomi dan Setda Provinsi Jawa Barat. Ibu dan Bapak semuanya, menyerahkan kode register desa itu bukan akhir, tetapi tadi sudah sampai dilaporkan oleh Kabinda Desa, ini menjadi awal kita menunjukkan keseriusan mengawal, dan kita oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat OPD terkait rangka pemetaan desa, kemudian juga pemerintah daerah Kabupaten Garut, termasuk para camat dan tentunya para kepala desa yang menjadi desa induk pemekaran, kemudian dipersiapkan pemekaran, terutama mengikuti semua desa yang dimekarkan. Kita memberikan gambaran keseriusan pemekaran desa ini bukan semata-mata karena kita ingin mendapatkan dana desa, bukan karena semata-mata ingin mendapatkan bantuan keuangan desa. Tentu ini juga menjadi arahan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Intinya dari penataan desa karena pelayanan baik secara administratif maupun teknis kepada masyarakat itu lebih baik, lebih dekat, kemudian lebih cepat, dan tentunya lebih tepat.
Oleh karena itu kita akan kawal sampai nanti terbit kode desa. Jadi setelah terregister nanti akan terbit kode desa setelah pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh dan menyatakan 20 desa di Kabupaten Garut ini diresmikan menjadi desa definitif. Memang ada konsekuensi setelah nanti menjadi desa definitif dengan kode desa, artinya secara kebijakan akan masuk baik di kementerian khususnya di Dukcapil karena akan muncul nomor induk kependudukan berdasarkan nama desa. Konsekuensinya juga nanti akan bertambah kepada pelayanan. Walaupun kita tidak berbicara fiskal atau misalkan berbicara hubungan dengan desa pembantuan keuangan desa, tetapi tentu itu juga nanti akan secara langsung diikuti oleh berbagai kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Justru pasca nanti menjadi desa definitif antara desa itu dan desa hasil pemekaran, ternyata masih banyak yang menyimpan permasalahan. Kemarin kami dari Cirebon sudah 10 tahun antara desa itu dengan desa pemekaran sudah berjalan, sudah definitif 10 tahun, ternyata masalahnya masih belum terselesaikan. Yang sering terjadi biasanya masalah aset. Begitu diresmikan, begitu berjalan, dan sampai sekarang ternyata urusan aset tidak mendapatkan kesepakatan. Karena itu berharap tentu di 22 desa di Kabupaten Garut berbicara pemekaran berarti berbicara bagaimana kita membagi aset yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat itu tidak terganggu. Kemudian yang pernah terjadi di Kecamatan Cibarong, waktu itu masih Gubernur Pak Aher, dampak dari pemekaran. Oleh karena itu kepada tim penataan desa kami ini nanti yang di Pemprov sama-sama dengan kabupaten mendampingi supaya tidak terjadi permasalahan di mana waktu itu masyarakat di Cadas Bodas sekolahnya harus nyebrang Cisanggiri karena pemekaran waktu itu mengikuti alur sungai. Sementara sekolah dasarnya ada di seberang di desa itu. Oleh karena itu pada saat banjir banyak Cisanggiri ataupun sehari-hari pelajar SD khususnya sering tidak sekolah karena jembatan tidak ada, harus nyebrang pada saat banjir, tidak bisa nyebrang, tidak bisa sekolah. Ini juga menjadi perhatian bagaimana kita menata pemekaran desa tidak berdampak kepada hal lain, karena tujuannya adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, lebih tepat. Kemarin kita melakukan cek ulang di salah satu desa di selatan, dari 5 sampai 7 km jarak pelayanan. Dengan rencana pemekaran, akhirnya masyarakat yang terjauh di calon desa pemekaran itu hanya berjarak 1 sampai 2 km ya. Tidak salah. Jadi artinya itu sebagai bukti dengan pemekaran ada pelayanan-pelayanan yang lebih didekatkan kepada masyarakat. Oleh itu mudah-mudahan dengan penyerahan kode register desa, argo pendampingan, argo evaluasi ini berjalan maksimum 6 bulan, karena walaupun 6 bulan nanti dilaporkan, kita upayakan setiap bulan kita melakukan evaluasi bagaimana nanti diamanatkan oleh Ibu Wakil Bupati. Insya Allah kita akan lakukan pendampingan, kita tidak ragu untuk turun walaupun jauh, karena lebih baik datang ke desa daripada di kantor, daripada diviralkan. Waktu itu saya waktu di Satpol PP kata Pak Gubernur, mau cicing di kantor, mau cicing di belakang meja. Saya mah tidak stres, senang gitu. Kenapa? Jadi ada alasan. Kemana Pak Ade? Ade sama. Kemana Ade? Ade sana. Daripada cari di kantor, walaupun efisiensi.
walaupun efisiensi, tapi karena ini amanat, insya Allah kita akan lakukan pendampingan, evaluasi bersama, dan juga dari tim penataan desa di Kabupaten Garut, dari kepala desa atau camat maupun juga dari tokoh masyarakat. Kalau itu ada hal yang perlu dibahas, didiskusikan, jangan ragu, sampaikan langsung pada kami. Insya nanti kami juga akan turun bersama-sama sehingga pemekaran desa Kabupaten Garut khususnya itu bisa menjadi rujukan bagi pemekaran desa di kabupaten lainnya. Karena saya sambutannya terakhir, jadi ada sempat saya minta ke staf saya kirim pantun. Kalau ibu tidak sempat itu, karena saya juga kaget awalnya kami bina desa juga sama, saya tidak memberitahu ada pantun, terus tidak memberitahu ada sambutan. Dan kalau saya bacakan, mungkin tidak saya bacakan semua, kalau dibacakan semua bisa-bisa jam 11 baru selesai. Lalu saya tutup dengan pantun, sakit perut jangan ditahan, makan gula pedas pakai gula Jawa. Dengan melaksanakan pemakaran, Garut dan Jawa Barat makin istimewa. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, beranjak pada acara inti hari ini, prosesi penyampaian kode register pemekaran desa kepada pemerintah Kabupaten Garut. Untuk itu kami mengundang dengan hormat kepada para kepala desa yang kami sebutkan untuk berkenan maju ke depan. Yang pertama, Desa Rancamekar, pemekaran dari Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler. Dilanjutkan dengan Desa Samarang Tanjung, pemekaran dari Desa Samarang, Kecamatan Samarang. Kemudian yang ketiga, Desa Cibulu, pemekaran dari Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan. Dilanjutkan dengan yang keempat, Desa Cigembong, pemekaran dari Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, serta Desa Sindang Raja, pemekaran dari Desa Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Kepala DPRD Provinsi Jawa Barat untuk berkenan menyerahkan secara simbolis kode register pemekaran desa serta tanpa mengurangi rasa hormat. Kami mengundang anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Wakil Bupati Garut, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat untuk turut serta mendampingi prosesi penyampaian kode register. Boleh di Cibun. Ini yang ngilu kan ini. Turun. Prosesi penyerangan desa ketiga itu Jadi dia dari Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan. Dilanjutkan dengan penyerahan untuk Desa Cigembong yang merupakan pemekaran dari Desa Simpang, Kecamatan Cikajang. Masih? Enggak masih. Kalau barang kiriman itu ambil itu. Selanjutnya penyerahan untuk Desa Sindang Raja yang merupakan pemekaran dari Desa Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja. Jadi menang dua desa. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk bergabung foto bersama. Depan.
Dan yang terakhir ditutup dengan jabat istimewa. Mohon izin Bapak Ibu, jabat istimewa. Terima kasih. Kami persilakan untuk dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu untuk Desa Senang Mekar, pemekaran dari Desa Sukasenang, Kecamatan Baju Resmi. Dilanjutkan dengan Desa Mekar Murni yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, dan Desa Sukarahayu, pemekaran dari Desa Sukamenang, Kecamatan Wanaraja, serta Desa Sukamenang, Kecamatan Cigedung yang merupakan pemekaran dari Desa Baru Suda, dan yang terakhir yaitu Desa Baru Kai, merupakan pemekaran Desa Cigedung, Kecamatan Cigedung. Kami silakan dengan hormat kepada Kepala DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan penyerahan kode desa. Jadi proses saya jadi di rumah apa sih itu seperti itu. Desa Sukarahayu merupakan pemekaran dari Desa Sukamenang, Kecamatan Wanaraja. Lebih halal. Kemarin hari yang di Cilawu, ayo Penyerahan selanjutnya yaitu Desa Baru Kai yang merupakan pemekaran dari Desa Cigedung, Kecamatan Cigedung. Mohon izin perkenan untuk melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu. Kami persilakan Kepala DPRD Ibu Wakil Bupati Garut beserta jajaran untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk seluruh para kepala desa dapat kembali ke tempat dan dilanjutkan dengan sesi ketiga. Yang pertama yaitu Desa Cikuray yang merupakan pemekaran dari Desa Cintanegara, Kecamatan Cigedung, Desa Sagarawangi yang merupakan pemekaran dari Desa Sagara, Kecamatan Cibalong. Yang ketiga Desa Wana Mekar yang merupakan pemekaran dari Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong. Dilanjutkan dengan Desa Cisarua yang merupakan pemekaran dari Desa Sukarame, Kecamatan Caringin. Dilanjutkan dengan Desa Sagarawangi merupakan pemekaran dari Desa Purbawijani, Kecamatan Caringin. Dan yang terakhir yaitu Desa Garnias yang merupakan pemekaran dari Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya. Kami ulang kembali: Desa Cikuray, Desa Sagarawangi, Desa Wanamekar, Desa Cisarua, Desa Sagawangi, Desa Garnias. aman Pak. Kita nuncuk mana? Nunggu kirim nanya.
Dilanjutkan dengan penyerahan untuk kode register Desa Cisarua, Kecamatan Sukarame. Selanjutnya yaitu penyerahan kode register untuk Desa Sagawangi, merupakan pemekaran dari Desa Purbayani, Kecamatan Caringin. Ditutup dengan Desa Gerias yang merupakan pemekaran dari Desa Singajaya, Kecamatan Singajaya. Mohon izin Bapak Ibu untuk dapat bergabung melakukan sesi foto bersama. Semuanya 1, 2, 3. Izin garuk hebatnya 1, 2, 3. Izin jabar istimewanya 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk para kepala desa dapat kembali ke tempat. Masih ada sesi terakhir dengan jumlah 6 desa. Kami persilakan dengan hormat kepada Desa Sindang Rahayu, merupakan pemekaran dari Desa Lubigoong, Kecamatan Lubigoong. Dilanjutkan dengan Desa Cirapuhan Kidul yang merupakan pemekaran dari Cirapuhan, Kecamatan Selawi. Dilanjutkan dengan Desa Sagara Intan yang merupakan pemekaran dari Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening. Selanjutnya Desa Mekar Sahaja merupakan pemekaran dari Desa Pasanggerahan, Kecamatan Sukawening. Dilanjutkan dengan Desa Kurnia yang merupakan pemekaran dari Desa Kersamana, Kecamatan Kersamana. Dan yang terakhir yaitu Desa Cisalang yang merupakan pemekaran dari Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu. Dia mah suruh video. Kami mengundang kembali dengan hormat kepada Kepala DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dapat menyerahkan kode register pemekaran desa. Penyerahan kode register untuk Desa Mekar Sahaja yang merupakan pemekaran dari Desa Pasanggerahan, Kecamatan Sukawening. Dilanjutkan penyerahan kode register kepada Desa Kurnia yang merupakan pemekaran dari Desa Kersamana, Kecamatan Kersamana. Penyerahan terakhir yang merupakan kode register ke-22 yaitu untuk Desa Cisalang yang merupakan pemekaran dari Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu. Kami persilakan dengan hormat Bapak Ibu untuk turut bergabung kembali untuk melaksanakan sesi foto bersama. Ditutup dengan jabar istimewa. Terima kasih banyak. Boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kemudian usai sudah penyerahan kode register 22 desa
Kabupaten